Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 atau kelompok hitam. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 sekaligus penyampaian materi. Saya atas nama Nining Kurniati. Adapun tujuan kami menyusun sebuah video presentasi ini tak lain untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia Guru Pengampu Ibu Linda Ayu Darmatika SMI. Yang pertama, latar belakang. Sebuah hasil penelitian didapatkan dari sebuah penelitian atau kegiatan penelitian yang dilakukan karena adanya kesenjangan yang terjadi pada situasi yang harus sesuai dengan fakta. Dengan demikian, bahwa konsep dasar sebuah hasil laporan penelitian yang didapatkan setelah melakukan kegiatan penelitian tersebut. Nah, jadi tanpa adanya suatu kegiatan penelitian pengetahuan, maka kita tidak akan mendapatkan hasil laporan penelitian tersebut, sehingga akan mengakibatkan ilmu pengetahuan kita tidak akan berkembang dan tidak akan maju. Kita juga harus tahu karena pada dasarnya ilmu pengetahuan adalah dasar dari semua tindakan dan usaha. Jadi penelitian adalah sebagian dasar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Kemudian di sini kami mengangkat salah satu contoh hasil laporan penelitian, yaitu dari sejarah perjuangan Siti Mariam Salahuddin dalam mengangkat derajat dan martabat wanita Bima. Yang kedua, pengertian laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian merupakan suatu media atau dokumen komunikasi antara penelitian dengan masyarakat umum, terutama dalam penelitian mengenai ilmu pengetahuan maupun sejarah peradaban di dunia. Jadi kita sudah mengetahui ya bahwa definisi dari laporan hasil penelitian itu merupakan bentuk dokumentasi atau media komunikasi antara penelitian dengan masyarakat umum, sehingga dicantumkan menjadi sebuah dokumentasi dari hasil laporan penelitian tersebut. Kemudian ada unsur-unsur laporan hasil penelitian. Ada judul tulisan, abstrak, pendahuluan, bahan, metode penelitian, hasil, pembahasan, simpulan dan saran, kemudian yang terakhir daftar perpustakaan. Namun secara umum ada 3 bagian, yaitu 1 bagian pembukaan, 2 bagian inti, 3 bagian penutup. Di bagian pembukaan ini biasanya penelitian itu menetapkan komponen utama. Contohnya seperti judul. Nah, kalau kita ingin menyusun sebuah laporan hasil penelitian atau makalah, kita kan terlebih dahulu kita menetapkan atau menentukan judul. Nah, setelah judul itu baru halaman judul, kemudian halaman penggesehan dan kata pengantar. Kemudian yang kedua bagian inti. Di bagian inti biasanya penyusunannya itu tentang pembahasan dari masalah yang kita bahas atau masalah yang sedang diteliti oleh penelitian. Kemudian yang ketiga, bagian penutup. Di bagian penutup ini biasanya kita menetapkan daftar perpustakaan. Kemudian metode penelitian. Di metode penelitian ini ada 2, yaitu 1 metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang secara objektif. Istilah objektif yaitu pengetahuan yang berdasarkan kenyataan. Nah, itu yang dimaksud dengan metode kuantitatif. Kemudian yang kedua, metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Yang dimaksud dengan bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis itu merupakan proses yang lebih menonjolkan dalam landasan teori. Jadi mereka lebih menonjolkan dalam teori ya. Kemudian tujuannya itu agar pemandu atau penelitian itu akan lebih fokus terhadap fakta yang ada di lapangan atau fakta yang kita dapatkan di saat kegiatan penelitian tersebut. Kemudian di metode penelitian ini ada yang namanya pendekatan penelitian.
Pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian akan mengkaji tentang bagaimana dan latar belakang dari sebuah masalah. Nah, sebelum kita meneliti sebuah masalah, kita tuh harus mengetahui dulu latar belakangnya kayak apa gitu. Jadi istilah pendekatan penelitian itu merupakan cara berpikir penelitian tentang bagaimana latar belakang dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, metode penelitian. Nah, metode penelitian ini definisinya adalah seperangkat peraturan atau sistematika untuk mengumpulkan sumber-sumber informasi mengenai tentang penelitian itu. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi, metode penelitian itu ada dua, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah kegiatan penelitian dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab sebuah pertanyaan atau menguji hipotesis. Nah, maksud dari mendapatkan sebuah pertanyaan atau menguji hipotesis itu adalah metode pengambilan keputusan yang berdasarkan dari hasil analisis data. Itu adalah pengertian dari uji hipotesis. Nah, sebelum kita mengumpulkan data, lebih baik kita tuh mengetahui dulu teknik metode pengumpulan data itu kayak apa, kemudian tujuan metode penelitian itu juga kayak apa. Nah, pengertian dari teknik itu adalah cara yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data. Kemudian tujuan pengumpulan data yaitu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta mendapatkan data yang valid yang bisa diakui kebenarannya. Jadi di sini kita membutuhkan data atau sumber informasi yang sesuai dengan faktanya. Di sini tidak membutuhkan penelitian yang dijiplak atau palsu. Kemudian ada pun tekniknya atau instrumennya. Yang pertama ada heuristik. Nah, heuristik merupakan penelitian yang mencari dan yang menemukan sumber informasi yang terjadi pada masa lampau, baik berupa tulisan maupun lisan ataupun tindakan. Kemudian yang kedua ada observasi. Observasi yaitu pengamatan langsung dari sebuah objek, kemudian dirumuskan sebagai proses pencatatan pola perilaku dari objek tersebut. Jadi kegiatan observasi yaitu untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang sedang diamati atau yang sedang diteliti oleh penelitian tersebut. Kemudian ada wawancara mendalam. Nah, wawancara mendalam adalah teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan mencari informasi yang dapat memberikan keterangan terhadap masalah yang telah diteliti untuk mewujudkan fakta-fakta masalah tersebut. Nah, contohnya mengadakan wawancara langsung dengan tokoh masyarakat atau orang-orang yang mengetahui dalam tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah itu. Contohnya kalau kita ingin mengetahui tentang sejarah seperti perjuangan Siti Maryam Salahuddin, jadi kita tuh harus turun wawancara langsung terhadap orang itu mengenai karya-karyanya mungkin atau bagaimana bentuk perjuangannya mungkin. Nanti kita akan mendapatkan informasi yang valid, informasi secara langsung dari sumber objek masalah tersebut. Kemudian ada teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang ada kaitannya pada masa lampau dan telah dikumpulkan sebagai dokumen. Dokumen berupa apa? Dokumen berupa arsip-arsip atau buku-buku tentang sejarah dan tentang ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian di dokumentasi ini ada kritik. Banyak sekali ya kritiknya, ada beberapa, nanti kita jelaskan. Yang pertama, kritik sumber. Kritik sumber yaitu proses yang sangat penting yang harus dilakukan oleh penelitian
Tujuannya untuk mengingatkannya banyaknya data yang telah dikumpulkan, dihimpun baik dalam bentuk fakta maupun dalam bentuk lisan. Kemudian di sini ada kritik eksternal. Kritik eksternal yaitu kritik dari luar yang dilakukan untuk meneliti keaslian sumber. Apakah sumber tersebut asli atau bukan, dijiplak. Maksudnya apakah ini benaran atau palsu gitu ya. Apakah sumber tersebut utuh dalam arti belum berubah baik bentuk maupun lainnya. Kemudian ada kritik internal. Kritik internal digunakan untuk melakukan penelitian pribadi, yaitu kemampuan pada diri kita dan kemauan dari saksi untuk memberikan kesaksian yang dapat diandalkan, yang ditentukan oleh sejumlah faktor di dalam atau yang disebut unsur pribadi. Berarti ini adalah kritik internal, berarti dari dalam diri kita ya. Dan ada implementasi. Implementasi yaitu data yang telah diuji kebenarannya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang data yang valid agar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi artinya di sini kalau kita ingin mendapatkan informasi itu, kita tuh harus menelitinya tuh dengan teliti. Karena di sini juga kita tuh ditugaskan untuk bertanggung jawab. Jadi kita tuh jangan sampai kita tuh menjiplak ya atau mengcopy informasi yang tidak benar. Jadi itu yang dimasukkan dengan implementasi, yaitu data yang telah diuji kebenarannya. Kemudian yang terakhir ada historiografi. Historiografi yaitu tahap terakhir, yaitu penulisan. Jadi setelah implementasi, kemudian ada historiografi, yaitu tahap terakhir penulisan setelah kita mendapatkan berbagai macam informasi, berbagai macam sumber-sumber informasi, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita tulis, nanti akan menjadi dokumentasi, sebuah hasil laporan penelitian. Kemudian kalau dalam metode penelitian tuh kita tuh harus ada yang namanya waktu dan tempat, penentuan waktu dan tempat. Jadi sebelum kita meneliti sesuatu itu, kita tuh harus menentukan tempatnya tuh di mana, terus jam berapa ya, biar sesuai atau terjadwal ya. Jadi itu adalah tujuan dari waktu dan tempat penelitian. Kemudian di sini kami mengangkat salah satu contoh hasil laporan penelitian, yaitu dari sejarah perjuangan Siti Maryam Salahuddin dalam mengangkat derajat dan martabat wanita Bima. Siti Maryam Salahuddin, beliau adalah sosok seorang wanita yang telah berjuang dalam mengangkat derajat dan martabat wanita Bima. Beliau juga merupakan wanita pertama yang pertama kali sarjana di NTB, Nusa Tenggara Barat, Kota Bima. Nah, Siti Maryam atau yang akrab dipanggil Ina K.U. Amari lahir pada tanggal 13 Juni 1927. Beliau merupakan putri ketujuh dari 9 saudara. Sang ayah Sultan Muhammad Salahuddin dan ibu tercinta atas nama Aisyah Putri Sultan Dompu. Siti Maryam bukan hanya sebagai sarjana di Nusa Tenggara Barat, tetapi juga dia telah menduduki karir politik berupa seni, budaya, dan banyak lainnya. Ia dikenal sebagai tokoh pembaharuan yang telah banyak berjasa dalam mengangkat derajat dan martabat wanita Bima. Hal ini dilakukan dengan pembinaan terhadap ibu-ibu dengan cara kursus dan pembinaan lainnya. Kemudian di sini ada karya-karyanya berupa bok sengaji, kemudian catatan peraturan kerajaan yang berupa tulisan huruf Latin Al-Quran atau bahasa Arab. Jadi ini tuh karya aslinya ya. Kemudian di sini pun juga karya-karya Siti Maryam Salahuddin ini bukan hanya dikenal di Bima, tetapi di luar negeri pun banyak penelitian yang datang langsung
atau mengunjungi langsung Siti Maryam R. Salahuddin untuk meneliti secara langsung sumber informasinya mengenai karya-karyanya. Kemudian ada pun organisasi yang didirikan oleh Siti Maryam R. Salahuddin. Nih, ini adalah organisasi Rukun Wanita Bima. Tujuan dari organisasi ini untuk memperluas silaturahmi antara sesama manusia, antara wanita dengan wanita lain. Kemudian juga untuk meningkatkan solidaritas antara wanita-wanita lain. Di sini juga tujuannya untuk untuk wanita belajar ya. Jadi itulah tujuan dari Siti Maryam mendirikan sebuah organisasi yang bernama Rukun Wanita Bima. Kita bisa simpulkan dari hasil laporan penelitian tentang sejarah perjuangan Siti Maryam R. Salahuddin dalam mengangkat derajat dan martabat wanita Bima adalah yang pertama, dengan mendirikan organisasi Rukun Wanita Bima, tujuannya agar wanita Bima bisa memiliki inspirasi yang dapat menampung harapan dan keinginan dari masing-masing mereka. Organisasi ini dapat membantu kaum wanita Bima agar bisa lebih baik lagi. Siti Maryam juga mengusahakan 3 kelompok pendidikan, yaitu kelompok anak-anak, kelompok dewasa, dan program lanjutan yaitu pemberantasan buta huruf. Nah, luar biasa sekali kan dari tokoh sejarah kita Siti Maryam R. Salahuddin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya mengenai laporan hasil penelitian tentang perjuangan Siti Maryam R. Salahuddin. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian merupakan hasil atau dokumentasi penelitian sehingga terbentuknya dan berkembangnya ilmu pengetahuan yang selalu dibutuhkan oleh setiap disiplin ilmu. Kemudian setelah kita mendapatkan laporan hasil penelitian, kita dapat mengembangkannya, mengembangkan sejarah. Kalau kita meneliti sejarah berarti kita akan mengembangkan sejarahnya dan menyimpan untuk generasi yang akan datang. Kemudian sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau yang jauh dari kata sempurna, semoga teman-teman terutama dosen pengampu dapat memakluminya ya. Kemudian saya akhiri dengan ucapan wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.